Quraisy itu luar biasa musuh Nabi. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa kita nggak hijrah aja dari Mekah ke Madinah? Apa jawab Rasulullah? Sahabatku, belum ada perintah hijrah. Udah tenang aja kita di sini. Setelah ada perintah hijrah, baru Rasulullah berkomando. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang. Ayo siapin kalian, kita berangkat ke Madinah. Kalian berangkat lebih dulu. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul, kok nggak bareng sama Nabi, sama Rasul? Saya belakangan. Kok belakangan? Kalau bareng-bareng terus, dikejar terus kita. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya. Makanya dulu Anda berangkat ke Madinah, biarin saya menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang tanggung jawab. Sekarang pemimpin banyak yang tanggung jawab, Bu. Emang udah corona, bansos doang dikasihin. Mana berebut. Dia mah enak gaji PNS, duitnya banyak, gaji keputus. Lah kita imbasnya luar biasa, Bu, corona. Saya kira mau dapat sembako, dapat bansos, agak tahu ngumpulin kakak di KTP, di fotokopi. Agak tahu jadwal ronda. Iya bener, semuanya ditutup, jalan pakai portal, bener Bu? Jadi pemimpin tanggung jawab, rakyat lagi susah begini. Rasulullah menghadang bahaya. Kalian berangkat lebih dulu ke Madinah, saya biar di Mekah menghadang bahaya. Luar biasa. Mau berangkat hijrah Rasulullah, rumahnya dikepung kafir Quraisy, dipagar betis sama Satpol PP. Udah ada zaman itu, Satpol PP udah ada. Satpol PP-nya Quraisy, luar biasa. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku, yang mau dibunuh target itu aku. Taruhannya nyawa Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Untung Sayyidina Ali anak muda zaman itu, anak muda yang soleh. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah, nyawa mati saya siap, taruhannya nyawa. Wah hebat. Coba anak muda pinter, enggak begitu. Kalau anak muda pinter mah jawabannya enggak begitu kok. Apa katanya? Ali, gua mau berangkat nih sama Abu Bakar ya, mau hijrah ke Madinah. Lu ganti tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Apa kata anak muda pinter? Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja tuaan. Nah. Luar biasa Sayyidina Ali. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet ke Gua Thur. Gua Thur itu yang ada di kota Mekah, Bu. Sekarang ditutup dah. Kalau dulu zaman dulu kita umroh, haji masih bisa kita melihat, sekarang ditutup. Itu tinggi luar biasa, ngumpet di situ. Ketemu gua, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk gua dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya dulu yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar melukain Rasulullah. Masuk Abu Bakar ke dalam gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener kok, tangannya digigit kalajengking. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Pegadungan. Arab, apa sih kagak gede? Sayyidina Abu Bakar digigit, tangannya bengkak, mukanya pucet, diem aja kagak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, la takhaf, hai Abu Bakar, jangan takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak takut ya Rasul, saya nggak sedih. Tapi kenapa bengong aja, diem aja, muka pucet begitu? Tangan ini, kenapa tangan? Digigit kalajengking. Lah kok ngomong? Komen dong. Komen, like, share, and subscribe. Ya Allah, ngomong. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar,
dibacain bismillah, diludahin oleh Rasulullah. Detik itu juga, saat itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Karena ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, kok bikinan bengkak. Infeksi. Ya Allah, luar biasa perjuangannya. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, satu ilmu pelajaran buat kita, bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental, hijrah batin. Maka yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah, dari Mekah ke hijrah ke Madinah, yang dibangun bukan mall. Yang dibangun Rasulullah pertama kali di Madinah bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan jalan tol. Yang beliau bangun apa? Harga diri, bentuk jenis yang namanya mental, akhlaknya dibentuk oleh Rasulullah. Yang dibangun apa? Bentuknya akhlak, perbaikan iman, akidah, akhlak yang baik. Inilah yang disebut hijrah mental yang sesungguhnya. Kalau hijrah fisik udah biasa kok, kita pindah sering, banyak gusuran, digusur kalau digusur kemari, benar. Tapi kita pengen ada hijrah mental, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Bangunan fisiknya apa yang pertama dibangun? Masjid. Luar biasa. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah Masjid Kuba. Kenapa masjid yang dibangun? Karena masjid simbol demokrasi umat Islam. Di masjid tempat kita bukan ibadah doang, kita berkumpul, bermusyawarah, kita muzakarah, kita bertukar pikiran, mengatur strategi. Di situ ada semua fungsinya masjid. Maka kita butuh fungsi masjid zaman Rasulullah seperti zaman sekarang. Zamannya sekarang harus perlu ngikutin zaman Rasulullah. Masjid kita simbol demokrasi. Siapa bilang umat Islam anti Pancasila? Di masjid sudah diajarin Pancasila. Nah, kalau ngomong enak banget dikit-dikit ustaz kiai anti Pancasila. Justru yang berjuang merebut kemerdekaan ulama, pejuang kita, kiai dengan santrinya, dengan pesantrennya, dengan jamaahnya, pasukan laskar Hizbullahnya, berjuang merebut kemerdekaan. Taruhannya nyawa, bukan sekedar keringat, darah, air mata, nyawa taruhannya. Maka kita umat Islam beruntung, pejuang-pejuang kita para ulama, kiai, guru. Jangan dikatain anti Pancasila, kan PA. Umat Islam paling demokrasi lah. Ini masjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, demokrasi. Nggak ada orang nomor satu di masjid. Biar kata ketua DKM banget, nggak perlu kesini kayak enggak. RT masuk masjid buka sepatu. Tehnya belakangan. RW masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid copot sepatu. Mana lurah? Camat masuk masjid lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid copot sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Demokrasi diajari melalui Islam. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil bang. Orang mau datang dari mana kek? Jangan ngomongin soal suku di masjid. Jangan ngomongin soal warna kulit. Karena warna kulit kita yang kita punya, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Nah, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang mulut usil banget. Adanya dikata itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dia bacain. Kalau orang kagak mesen. Islam udah ngajarin demokrasi. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, dia saudara kita. Benar? Islam ngajarin demokrasi. Jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, biarin. Udah dari mana bang? Udah dari Kidul, ngadep Kulon. Di masjid. Dia dari mana dia? Dia dari Wetan tuh, ngadep Kulon.
Lu dari mana? Gua dari Kulon, ada Kulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Makanya kita diajari kebersamaan, kekompakan di masjid. Jangan ribut soal suku. Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Kontrak kemana bro? Siapa yang mau kontrak? Nggak boleh ribut, saling menguntungkan. Alhamdulillah. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak. Jangan. Kalau Batak Betawi ribut, wah nambel ban ribut mau siapa kita? Lai, oke lai. Nggak boleh. Orang Betawi nggak boleh ribut, orang Sunda jangan ribut kita. Mau pancing siapa? Kita kepengen kebersamaan di masjid semua. Ini simbol demokrasi. Umat Islam udah diajarin Pancasila lebih dulu. Kalau lu sholat berjamaah, menghadap Allah Tuhan yang sama, ya kan? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Cakep nggak Islam ngajarin? Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing kok. Rame ukuran. Sudah takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut, malaikat nanaonan silain euy dah. Orang Betawi kencengan lagi Tuhan yang gede banget. Malaikat ngomong najong. Yang dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak benar. Kacau. Maka Islam udah ngajarin demokrasi, ngajarin Pancasila. Bahkan udah diamalin Pancasila dalam kehidupan kita, terutama orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak kita semuanya. Mana buktinya? Waktu tahlilan aja itu Pancasila kita amalin. Dalam tahlilan ada tuh amalan Pancasila.